sekali selama hidup, walaupun usia kita sampai 1000 tahun. Haji, ayo, tapi maulangnya nang kedua, nang ketiga sunat. Bapak Ibu yang muliakan Allah, apa landasannya? Walillahi 'alan nasi jul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surat yang ketiga ayat 97, yang ketiga surat Ali Imran. Kewajiban manusia kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, di pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama telah dapat hadir dalam masjid yang kita cintai ini guna mendirikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam mari pula kita mohonkan kepada Allah, kiranya Allah senantiasa untuk melimpahkan dan mencurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau sebagai Rasulullah dan panutan umat. Kita lanjutkan kuliah subuh kita 2 bulan yang lalu. Ada berapa panggilan Allah. Waktu itu kita sampaikan 3 panggilan Allah. Di antara sekian banyak panggilannya, satu di antaranya telah kita jelaskan, yaitunya panggilan azan. Iyo, arti kata panggilan sholat melalui azan. Itu setelah kita jelaskan. Kemudian untuk pagi ini Bapak Ibu, panggilan kedua yaitunya panggilan ibadah haji. Ada orang ngomong, ambo nak mendapat panggilan. Bada ke Makkah Pak, bada ke Makkah Ibu, ayah apanya? Tidak ada panggilan. Ada orang ngomong seperti itu? Ada. Di kampung awak kau ada ya? Ada. Awak satu? Jadi awak tidak satu, cuma orang ya. Bapak Ibu kan Allah, tadi dalam ayat yang kita sampaikan tadi, surat yang ke-22, ayat yang ke-27. Wa'azim fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min fajjin amiq. Surat Al-Haji. Arti dalam bahasa kitanya, serulah manusia untuk haji. Kalau seru artinya panggilan. Pada mulanya disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti mereka akan datang setelah dipanggil. Ada yang berjalan kaki, ada dengan unta yang kurus. Bahkan ada yang datang dari negeri yang amat jauh dari Masjidil Haram, termasuk Indonesia. Kalau di awak di Indonesia ke Mekah tu Bapak Ibu lebih kurang 13.000 kilo tu Pak. Terjauh tu. Kata ahli tafsir Bapak Ibu, panggilan itu walaupun belum ada sound system, itu diperintahkan Allah kepada timur dan barat.
Jangankan orang yang hidup, arwah pun telah mendengar waktu itu, diperdengarkan Allah kepada arwah yang bakal menjadi manusia. Justru itu Bapak Ibu tidak adalah alasan tidak ada panggilan. Jadi keliru orang yang ngomong tidak ada panggilan untuknya. Panggilan haji sebelum kita jelaskan, haji adalah bahasa Arab. Haji adalah bahasa Al-Quran. Akar katanya haja yahuju hijjan. Hijjul bait. Secara harfiah artinya ada maksud, ada tujuan, ada hajat. Sedangkan pengertian haji menurut agama berkunjung ke Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah. Seperti tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, ya, melempar jumarah dan lain sebagainya. Ada yang rukunnya, ada yang wajibnya. Dalam waktu tertentu, yaitunya di bulan Zulhijjah tanggal 9, 10 dan berikutnya. Puncaknya di hari Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji adalah di Arafah. Belum namanya haji orang kalau belum sampai ke Arafah. Jadi tidak cukup ke Periaman Pak. Ada orang kampung Ambo kalau lah sampai 7 kali kaulaan atau samu haji katanya. Itu kata orang kampung Ambo Pak. Kalau itu kan gampang mana. Jadi al-haji ko di Arafah. Jadi ada orang bapak-bapak ibu dirawat di Makkah waktu itu. Tidak sadarkan diri Pak, namun di saat wukuf tetap dibawa ke Arafah. Dia bulan tu tidak sadar. Karena lah diimpus, lah pakai oksigen, tapi karenanya peserta jamaah haji tetap dibawa ke situ. Apa gunanya? Agar dia mendapat ibadah haji. Belum namanya haji kalau tidak wukuf di Arafah. Wukuf tu berdiam diri, ya di Arafah. Kemudian mungkin dia baca zikir, baca doa dan lain sebagainya. Bapak Ibu kan Allah, rukun adalah haji adalah yang kelima. Ya, yang kelima. Wajibnya Bapak Ibu di tahun yang ke-6 Hijriah. Tapi Nabi baru haji di tahun yang ke-10 Hijriah. Nabi hajinya haji yang terakhir merupakan haji wada. Pertama dan terakhir, tidak ada lagi ulangnya. Karena beberapa bulan setelah itu beliau meninggal dunia. Nah, wajibnya Bapak Ibu hanya 1 kali selama hidup. Kok sholat seperti itu Pak? Yo, tidak ada orang tidak sholat kata orang. Kalau sholat wajibnya 5 kali sehari semalam sampai akhir hayat. Kalau puasa, puasa sebulan dalam 1 tahun di dalam bulan Ramadan. Zakat setiap tahun bagi orang yang mampu, yang hartanya sampai nisab. Sedangkan haji hanya 1 kali selama hidup. Walaupun usia kita sampai 1000 tahun. Haji. Yo, tapi maulangnya nang kedua, nang ketiga sunat. Bapak Ibu yang muliakan Allah, apa landasannya? Walillahi 'alan nasi jul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Surat yang ketiga ayat 97, yang ketiga surat Ali Imran. Kewajiban manusia kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji. Umroh tasawuf tak? Ada tasawuf. Kini banyak orang umroh. Banyak orang bro. Ada satu daerah apa-apa ada satu. Apa tahu ngaji ambo. Lah kayak 200 umroh. Nan haji baru 3 orang, Pak.
Umroh yang banyak di situ. Padahal Bapak Ibu Allah, panggilan ke Mekah itu bukan umroh, tapi haji. Setiap haji pasti umroh, setiap umroh tidak haji. Lanjut. Bapak Ibu Allah, kewajiban manusia kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Nah, kalau sudah mampu tapi tidak mau haji, Allah tidak butuh orang seperti itu, Pak. Salat lah nyo, puasa lah nyo, zakat lah nyo, tapi tidak mau haji, Allah tidak butuh. Allah tidak peduli, Allah tidak suka seperti itu. Justru itu dalam hadis Tirmidzi dari Anas, Nabi katakan, man wajada sa'atan, ya, barang siapa yang mempunyai perbekalan, kelapangan yang bisa mengantarkan dirinya untuk haji ke Baitullah. Alam Yahudnya, tapi dia tidak mau haji sampai akhir hayatnya. Falyamut insya Yahudian wa insya Nasranian. Silakan matinya secara Yahudi boleh, secara Nasrani pun boleh. Siap? Mau? Siapa yang mau seperti itu? Tentu kita tidak mau. Justru itu Bapak milakan Allah, kita harus mengevaluasi, mengkaji apakah kita telah mampu atau belum. Mampu di situ Bapak Ibu kata ahli tafsir terdiri dari 3. Pertama, sehat jasmani, sehat rohani. Kita memiliki itu. Sehat jasmani, sehat rohani. Yang kedua apa? Aman. Aman dalam perjalanan, aman tempat yang dituju, aman keluarga yang kalau kini belum aman dengan adanya COVID-19. Hasilnya tahun kepatang haji ditunda tahun ini hanya Allah yang tahu. Tapi kalau virus corona berakhir, insya Allah tentu akan dilaksanakan ibadah haji. Oleh pemerintah Arab Saudi. Taruhlah pemerintah Indonesia berangkatkan haji, tapi kalau Arab Saudi tidak membukakan peluang itu tidak bisa. Kan asalnya kan visa, Pak. Visa itu kan orang Arab. Jadi mudah-mudahan aman. Kemudian yang ketiga, cukup biaya. Biaya untuk berangkat dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan sementara kita berangkat haji. Berapa biayanya? Kini murah mana Bapak-bapak Ibu. Store pertama 25 juta. Iyalah kok. Untuk mendapatkan porsi haji 25 juta. Kita tunggu. Kalau dulu Bapak Ibu, alhamdulillah ya, berapa kali ke Mekah hanya 1 tahun menunggu, Pak. 1 tahun berangkat. Tapi kalau kini nggak lama, seketika banyak peminat. Kemudian di tahun keberangkatan tambah lagi biayanya sesuai dengan kepres yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir itu biaya haji seluruhnya berkisar 33 sampai 35. Taruh 35 juta. Itu nanti Bapak Ibu kembali kepada kita 7,5 juta. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, untuk apa 7,5 juta? Dibayar kepada kita, diserahkan nanti di uang malam hari kita mau berangkat ke haji ke Mekah, taruh karantina kita di Padang ya. Itu sebagai living cost. Biaya hidup selama di Mekah di Madinah. Kalau haji kita, haji reguler Bapak Ibu, itu 40 hari. Sehari kapai, sehari kapulang, 8 hari di Madinah, 30 hari di Mekah. Dikasih biaya, living cost, berapa jumlahnya? 1.500 rial. Kalau Jepit Tiawak berapa? Yaitunya 7,5. Nah kalau begitu Bapak Ibu, biaya haji hanya 27,5 juta. Itu murah.
Apa Bapak Ibu masih ingat ya, tahun haji pertama dulu itu 110 emas. Yang 8. 2001 Allah izinkan lagi berangkat Pak, juga 110 emas. Nah, kalau kini kalau jame ame berapa kini Pak? 1,5 atau 2 juta? 2. Kalau begitu Bapak Ibu hanya sampai balik ame Pak. Taruhlah 35 itu 17 emas. Nah, kalau dulu 110 lah. Coba bayangkan. Murah mana. Taruhlah kami tidak ada ame piti barangkali.